Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Meiza Rosadi, mahasiswi dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Manajemen Agribisnis, program studi Manajemen Agroindustri. Untuk memenuhi tugas praktikum penyuluhan pertanian, saya akan membahas mengenai penanganan dan pengolahan hasil pertanian dalam klasifikasi komoditas hasil pertanian di video kali ini. Di sini, saya akan menyampaikan lebih detail tentang klasifikasi komoditas hasil pertanian. Pengelompokan komoditas hasil pertanian merupakan kegiatan pemisah sesuai dengan jenis yang sama agar mudah dibedakan. Untuk apa sih hasil pertanian harus dikelompokkan? Yang pertama, memberikan keseragaman komoditas hasil pertanian. Kedua, menyederhanakan komoditas hasil pertanian. Ketiga, mendeskripsikan ciri dan membedakan jenis komoditas hasil pertanian. Keempat, mengetahui hubungan kekerabatan komoditas hasil pertanian. Kelima, memudahkan dalam penyimpanan sehingga mengurangi resiko kerusakan. Terakhir, memudahkan dalam pengolahan komoditas hasil pertanian. Selain itu, komoditas pangan harus dikelompokkan berdasarkan karakteristik fisiologis, gizi, dan agronomis. Pengelompokan komoditas pertanian pangan berdasarkan karakteristik fisiologis itu didasarkan pada ketahanan atau daya simpan suatu komoditas. Misalnya, mudah atau tidaknya pangan tersebut mengalami kerusakan. Kedua, berdasarkan kandungan gizi. Setiap pangan yang dikonsumsi manusia akan dimanfaatkan beberapa komponen kimia yang terkandung di dalam pangan tersebut, atau biasa disebut dengan zat gizi. Ada 6 zat gizi yang berasal dari pangan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Dan yang terakhir, berdasarkan agronomis. Kelompok pangan yang dipilah berdasarkan karakteristik agronomis dapat ditelusuri berdasarkan nomenklatur biologi seperti divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan varietas. Biasanya, pengelompokan hasil pertanian secara agronomis didasarkan pada famili yang sama. 1. Kelompok serealia.
serealia dicirikan oleh kesamaan famili, yaitu kelompok tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Misalnya, padi, gandum, jagung, dan lain-lain. Ketiga komoditas ini merupakan produk tanaman yang menjadi bahan pangan pokok manusia. 2. Kelompok kacang-kacangan. Kelompok ini dicirikan dari tanaman yang berbintil akar, di mana bintil akar ini adalah berperan dalam fiksasi nitrogen dari udara dan dalam tanah untuk pembentukan buah. Misalnya, kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. 3. Kelompok ubi-ubian. Kelompok ubi dicirikan oleh karakter produk berasal dari bagian akar yang menggelembung. Secara agronomis, kelompok ini tidak hanya tergolong dalam satu famili. Misalnya, singkong, ubi jalar, garut atau irut, gadung, uwi, dan lain-lain. Berdasarkan asalnya, ubi-ubian dapat dibedakan sebagai umbi akar dan umbi batang. Yang termasuk umbi akar, misalnya ubi kayu dan bengkuang. Sedangkan umbi batang adalah ubi jalar, kentang, gadung, dan lain-lain. 4. Kelompok sayuran. Kelompok sayuran merupakan kelompok pangan nabati yang bagian tanaman tertentu dimanfaatkan untuk sayur. Sifat dominan dari kelompok pangan ini adalah cepat mengalami penurunan mutu, bahkan rusak. Penyimpanan pada suhu rendah merupakan cara penurunan mutu agar dapat diperlambat. Kelompok sayur misalnya bawang merah, kentang, kangkung, kubis, wortel, buncis, tomat, labu, walu, seledri, dan lain-lain. 5. Kelompok buah-buahan. Kelompok buah-buahan yang digunakan sebagai hidangan penutup makan. Buahnya dikonsumsi dalam bentuk segar atau digoreng atau direbus. Misalnya, mangga, pisang, sirsak, jambu, dan lain-lain. Seperti halnya sayuran, kelompok pangan ini banyak juga yang cepat mengalami penurunan mutu. 6. Kelompok hasil ikan. Beberapa faktor pembeda pada ikan antara lain sisik, bentuk tubuh, dan sirip ikan. Sifat utama dari kelompok ikan adalah cepat mengalami kerusakan yang ditandai dengan bau busuk. 7. Kelompok hasil ternak. Hasil ternak dimanfaatkan dalam bentuk daging, susu, atau telur. Hasil olahan dari hewan ternak ini sudah demikian banyak. Seperti halnya pada hasil perikanan,
Kelompok ini juga cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Cukup sekian pembahasan saya mengenai penanganan dan pengolahan hasil pertanian dalam klasifikasi komoditas hasil pertanian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.